Inilah hebatnya ya, bisnis di abad 21 kita bisa bersinergi dari Zoom ini ya. Nah, saya dikasih kesempatan sharing, senang banget bisa berbagi kepada teman-teman semua. Jadi benar tadi yang dibilang sama Bu Vice bahwa saya dulu awal join adalah, cuman ditawarin iseng aja sama teman, saya waktu itu masih tinggal di, Tuban ya, di Jawa Timur. Nah, ikut suami ya, seperti biasa kan ibu rumah tangga ikut suami, kemanapun suami pergi kerja kita juga ikut. Nah, oke. Nah, di situ saya ditawarkan produk bisnis yang waktu itu awalnya cuma pembalut. Nah, kenapa saya mengambil pembalut? Karena kebetulan, bukan kebetulan ya, anak saya memang 3 cewek semua. Dan pada saat 2008 itu banyak sekali anjuran pemerintah tentang apa, eee, kanker serviks, itu lagi galak-galaknya pemerintah ya. Nah, jadi saya pikir kenapa saya ngasih pembalut yang jelek, yang nggak higienis, saya bilang, "Kenapa saya nggak kasih yang bagus buat anak-anak saya?" Karena itu kan alat vital. Akhirnya saya ngambil. Ngambillah, saya ngambil, 1 paket bisnis ya kan tanpa saya tahu karena saya tidak ada background di bisnis seperti ini sebelumnya. Nah, kemudian, setelah saya bergabung, terus saya dikasih tahu sama yang ngajak di Jakarta. Dan ini kan ada bisnisnya, ada duitnya loh. Persis uangnya seperti yang dibilang sama, Bu Ari tadi, 7 juta buat ibu rumah tangga di tahun 2008 kan keren banget kan itu kan. Nah, terus kemudian saya belajar untuk, mencari tahu tentang bisnisnya. Kemudian saya dikasih tahu di sini bahwa ada mentoring program. Jadi mentoring program itu adalah program selama 90 hari kita bisa balik modal. Awalnya saya nggak percaya, saya bilang, "Tapi apa salahnya sih saya coba? Apa salahnya saya menjalani?" Akhirnya saya coba dan benar-benar dengan modal pada saat itu tadi dibilang Bu Ari modal relatif kecil dan resiko kecil, sekitar 2008 tuh sekitar 8,5-an sampai 10 juta, itu dalam waktu 3 bulan, 90 hari dengan program mentoring itu saya balik sekitar 30 sampai 45 jutaan. Wah, luar biasa banget, saya bilang, "Loh, berarti benar dong di sini uangnya ada, yang penting saya mau sekolah di FFG tadi, yang penting saya mau belajar bagaimana cara menjalankannya." Karena beda dong ibu rumah tangga yang biasa masak dengan menjalankan bisnis ini, dan saya kepengen yang namanya profesional. Tetap saya belum paham, apa sih tujuannya Tuhan kok, ngirim saya ke bisnis ini, saya tetap belum ngeh. Nah, uang mau nggak? Mau. Jadi saya terus menjalankan, terus mengembangkan di kota kecil Tuban ya, di Jawa Timur. Artinya apa? Bahwa Bapak Ibu dimanapun sekarang ini berada, sangat bisa menjalankan bisnis ini, apalagi dengan teknologi digital sekarang. Nah, sampai luar biasanya di 2012 saya baru paham kenapa Tuhan mengirim saya ke bisnis ini. Karena saya yakin Bapak Ibu tidak ada yang kebetulan. Semua pasti dalam skenario-nya Tuhan, ya kan? Nah, di 2012 itu kalau nggak salah perusahaan suami bersyukur banget ya, jabatan suami dulu bagus, sekarang juga tetap bagus ya. Beliau kerja di perusahaan oil and gas. Jadi, kita semua apa ya, difasilitasi oleh perusahaan kan manajer, dapat mobil, ya kan, bahkan anak-anak saya untuk sekolah, saya ke pasar, ART saya ke pasar, itu ada disediakan mobil perusahaan, dapat subsidi, listrik dibayarin semua. Tapi di 2012 pada saat terjadi, harga oil and gas naik ya kan, itu berdampak ke perusahaan suami. Bahkan ada terjadi mismanagement. Nah, itu tadi yang mulai yang dibilang sama Bu Ariheli, jangan lihat sebelah kiri, ada like and dislike. Mulailah di situ. Suami saya bulan ini kena flu, bulan depannya hipertensinya naik, bulan depannya lagi kena tipes. Wah, ini udah kena stres ini seperti itu. Karena apa? Pada saat kondisi perusahaan suami saya pada saat itu nggak aman ya, mulai ada gonjang-ganjing. Banyak orang-orang yang mencari keamanan. Jadi ya udah sikut-sikut ya, mana ya pokoknya gue aman, kalau perlu nendang teman dan seperti itu. Nah, ini yang saya rasakan. Untungnya di 2012 itu karena saya melihat suami saya kok sakit terus-menerus ya ini selama beberapa bulan, "Udah deh Pak berhenti aja, kan kita juga udah punya bisnis." 2012 ya teman-teman. Nah, 2012 akhirnya suami saya tanpa punya backup pekerjaan di tempat lain memutuskan resign. Itu, posisi manajer dia punya anak buah sekitar 150 sampai 200 orang, lumayan kaget ya, "Pak, Bapak udah pindah kerja di tempat lain?" "Enggak, saya nggak ada belum ada lamar tempat lain." Luar biasa kan? Nah, itu yang luar biasa lagi adalah, suami saya baru mendapatkan pekerjaan sekitar 8 sampai 10 bulan ya. Jadi benar-benar bertahan dari uang bisnis ini. Di 2012 dengan produk yang hanya pembalut pada saat itu, kita bisa dapat income 15 sampai 20 juta dan saya mengembangkannya dari kota kecil Tuban. Itu jaringan saya bisa kemana-mana. Dan disitulah saya baru ngeh, "Oh,
passive income itu sebenarnya harus dimiliki semua orang. Setiap rumah tangga harus punya passive income, apalagi yang istrinya nggak kerja, seperti saya. Makanya sejak itu saya punya visi misi, ayo saya mengajak banyak wanita ibu rumah tangga di seluruh dunia dimanapun, yuk kita bangkit. Jadi ibu, jadi istri bukan hanya kontribusi untuk akhlak anak saja, tapi juga kontribusi kesehatan, kontribusi keuangan untuk keluarga. Bahkan bukan hanya itu, di FFG Sekolah Bisnis ini kita tadi dilihat ya, di slide sebelumnya oleh Bu Vince, kita ada pendidikan mental, mental sama mindset ini harus benar dulu. Makanya di kondisi waktu saya dapat 2012 kondisi apa roller coaster, pada saat ada pandemik ini kita tetap tenang. Karena apa? Guru saya bilang, Bapak Onggianata tadi, Bapak Ibu bisa lihat bahwa apa? Keterpurukan keuangan itu cuman sementara Bapak Ibu. Tapi yang penting mentalnya ini, mentalnya harus dibangun dulu. Nah, saya sekolah di FFG, ini yang membuat saya tough, ini yang dan pada saat seorang ibu tough, dia kuat, dia akan menularkan energinya semua ke lingkungannya, ke suaminya, ke anak-anaknya semua, bahkan ke teman-temannya. Ini makanya saya bilang, ini memang benar. Berbisnis MLM, oke, tapi MLM-nya dengan apa? Ada nggak FFG-nya? Ada nggak support sistemnya? Jadi dari situ saya baru paham bahwa iya, memang semua orang ini harusnya punya. Dan banyak orang di luar sana teman-teman sekarang yang mengalami kesulitan nggak tahu bahwa pasti active income itu nggak aman. Dengan posisi tinggi pun buktinya suami saya ya tetap aja didepak seperti itu. Nah sekarang balik lagi kepada yang tadi ya Bapak Ibu lihat tadi kan Ibu Hari Helia, loh kurang apa? Beliau istrinya Presidir, perusahaan oil and gas company yang base-nya di Paris, ya kan? Udah gitu suaminya Bu Arielia juga pemegang saham, kurang apa lagi, ya kan? Terus kemudian anaknya 2 kuliah di Australia. Bapak Ibu zaman sekarang ngulain anak di Australia biayanya ya nggak kecil ya udah pasti. Nah tapi kenapa? Ini yang harus Bapak Ibu tahu, kita bukan berjualan produknya, tapi kenapa orang sekelasnya Bapak Sudarmono dan Ibu Ari mengambil peluang ini. Terus kemudian juga tadi, apa Vice, kenapa masih punya posisi bagus di company, di bank, kok ngambil peluang ini? Nah, artinya apa? Passive income itu penting banget. Dan saya mengajak semua yang ada di forum ini, ayo kita berjuang, merintis dari sekarang passive income kita. Nah, itu aja Mbak Ari sharing saya. Satu lagi ada. Pertama Mbak Ari, suami saya dulu juga sering tugas ke luar negeri. Tapi kalau suami karyawan tugas ke luar negeri, dia nggak bisa bawa istri. Karena kalau bawa istri mesti bawa pakai biaya sendiri. Lah, saya di bisnis ini bisa ngajak suami naik cruise, bisa ngajak ke Hong Kong, bisa holiday ke Thailand. Nah, itulah bedanya bisnis MLM dengan FFG. Itu Mbak Ari.